Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman. Jadi saat ini saya berada di wilayah Kabuh yang Jombang, Jawa Timur, dan kita akan mencoba mereview sebuah tempat yang konon tempat ini dulunya adalah hutan bambu dan dijadikan atau digali, ditambang ya sebagai tambang galian C. Dan ada sebuah keunikan di tempat ini, yaitu ketika alat berat yang ingin menggempur atau menghancurkan sebuah perbukitan, namun beberapa alat berat yang dikerahkan itu mengalami kerusakan atau rusak fatal ya, rusak parah, yang ternyata di atas perbukitan tersebut ada makam pusaka dan makam wali yang berdampingan ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba menggandeng atau mengajak seorang anak indigo yang beberapa hari kemarin kita jumpai di sebuah sendang yang ada di wilayah Kabuh juga. Dan anak tersebut merupakan sosok anak indigo yang bisa melihat hal-hal gaib yang ada di sekitarnya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman menuju ke lokasinya, di mana ada sebuah perbukitan yang sangat bikin penasaran untuk kita review kali ini. Kisahnya seperti apa? Itu terus petualangan kita kali ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di depan pintu masuk ya, dan ini kita harus melewati anak tangga ya. Ada beberapa anak tangga yang kita harus naik ke sana karena makam pusakanya dan makam katanya wali ya, yaitu pengikut dari Sunan Giri kalau nggak salah, dan lebih dikenal dengan Mbah Buyut Sona. Dikabarkan juga Mbah Buyut Sona ini adalah sosok bendahara atau orang yang sangat penting ya di era perwalian ya. Beliau adalah bendahara dakwah agama Islam di masa syiar agama Islam, yaitu Wali Songo. Dan di sana banyak sekali pekerja ya. Tempat ini selalu dipugar dan direhab ya. Jadi yang dulunya sebuah perbukitan sekarang menjadi sangat bagus ya. Tiap hari banyak sekali pekerja di sini yang memperbaiki tempat ini ya. Pak, juru kuncinya tasik sakit nopo? Sik. Dereng sehat ya. Tapi mboten nate mriki blas. Tasik dikembok ya. Nggih. Kita inggil, Pak. Nah, di sini ada 5 buah makam, teman-teman. Dan ini adalah makam kuno ya, dan diduga ini adalah pengikut dari yang atau Mbah Buyut Sona atau muridnya ya. Di batu-batu nisannya ini adalah batu yang terbuat dari batu andesit ya, nisannya. Ada 5 buah makam di sini. Dan di atas sini inilah makam pusaka dan makam Mbah Buyut Sona yang sangat terkenal di wilayah Kabuh ini ya. Coba kita gerak atau geser ke sisi yang lebih atas ya. Nah, ini sudah berada di posisi yang tentunya ini paling atas teman-teman. Nah, di sebuah perbukitan yang dimana tempat ini dulu dataran tingginya setara dengan ini ya. Dan ketika dilakukan penggalian itu jadi di bawah sana lebih rendah teman-teman. Ini benar-benar sebuah perbukitan yang memang tidak bisa dihancurkan ya, karena beberapa alat berat yang digunakan untuk menghancurkan atau mengeruk tempat ini itu mengalami kerusakan. Nah, coba kita keliling ya tempat ini ya. Jadi pagar-pagar ini terbuat dari kayu jati yang diukir sangat ya, ini klasik namun sangat elegan ya, sangat elegan sekali karena ukir-ukirannya dibuat sedemikian detail ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tadi dari sana teman-teman ya, kita tadi dari sana dan terlihat di perbukitan ini sangat tinggi sekali. Coba kita merapat ya ke makamnya. Di depan sana teman-teman ada pohon asem ya, dan konon juga ceritanya pohon asem ini juga tidak bisa ditebang
entah mistisnya apa, yang jelas salah satu pohon yang tidak mau ditebang adalah pohon asam yang ada di sana. Dan di depan sana juga ada aula atau pendopo ya untuk beristirahat para peziarah. Dan tempat ini juga sering didatangi oleh para peziarah yang dari berbagai daerah ya tentunya teman-teman ya. Tidak hanya dari peziarah lokal, namun dari luar kota juga sering yang datang ke tempat ini. Assalamualaikum ya kak ya. Assalamualaikum ya kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba karena ini pintunya ya digembok. Nah di sini juga ada perduaan ya teman-teman ya, ada perduaan. Ada juga buku Yasin di sini. Jeruk-jeruknya sedang sakit, jadi ini digembok ya teman-teman. Digembok, kita tidak bisa masuk dan mungkin kita hanya bisa mengintip dari luar ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 buah makam di dalam sana. Dua makam yang menurut ceritanya makam ini yang satu makam Mbah Buyosona dan yang satu makam pusaka beliau yang dimakamkan berdampingan ya teman-teman ya. Mungkin belum rezeki kita, jadi kita tidak menemui juru kuncinya, jadi kita tidak bisa masuk mereview langsung ke dalam makam ini, aula makam ini. Ya, siapa tadi namanya dek, lupa om. Alfia. Dek Alfia ini yang kita temui di Sendang Kabuh beberapa hari yang lalu ya, dan kita ajak ke tempat ini membuktikan bahwa di tempat ini memang ada sesuatu yang masih misteri yang perlu kita pecahkan. Dek Alfia ini kan seorang yang mungkin ini anak indigo ya zaman, karena punya kelainan, dia senang bermain sendiri di tempat-tempat angker ya, dan bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat atau hal gaib. Nah di lokasi ini itu apa yang sampean lihat dek? Di pohon asem itu ada kakek-kakek tua yang sedang duduk, itu jenggotnya gini. Kakek-kakek tua duduk di pohon asem yang jenggotnya segitu. Masya Allah. Ya, karena ada cerita bahwa pohon asem ini pohon yang tidak bisa ditebang katanya kan? Iya betul. Ya kan? Ya, betul. Katanya tidak bisa ditebang berbarengan dengan pengerukan tempat ini yang tidak bisa dihancurkan dengan alat berat kan? Iya, di Alfia. Selain di situ, sampean bisa melihat kakek katanya berjenggot ya. Ada apa lagi yang sampean lihat di lokasi ini di Alfia? Ada pedang itu, Pak. Apa? Ada pedang besar. Pedang besar. Pedang besar. Sebesar apa, Dek? Sebetulnya masjid. Sampai di ujungnya masjid situ. Masjid itu, Mas. Sebuah pedang ya atau pusaka ya. Pusaka yang sangat besar ya katanya di Alfia ini. Bisa melihat pusaka yang tingginya sampai ujungnya masjid itu. Nah, ini kita kan nggak bisa melihat ya di Alfia ya, seperti apa yang sampean lihat karena umum ini orang biasa, orang awam dan tidak punya kemampuan atau indera keenam bahkan ya. Ada apa lagi selain itu, Dek? Itu ada kakek yang nungguin yang tidak ada berjenggotnya. Yang tidak berjenggot. Di mana itu, Dek? Di situ. Di bawah pedang situ. Iya.
Oh, jadi oke. Di sini ya kata di Alfia ya di bawah pohon asem itu ada kakek-kakek yang sedang duduk bersila, katanya berjenggot ya. Katanya berjenggot dan di situ ada pusaka atau pedang besar yang menancap yang tingginya sampai ke ujung sana kan. Ujung Mas Ubah itu. Dan ditunggu oleh kakek yang tidak berjenggot katanya ya. Kenapa itu? Gak tahu, pusaka katanya. Pedang raksasa lah, pedang pusaka lah. Nah, inilah yang akan kita coba ambil dari kemistisan tempat ini ya. Yang ini adalah makam bendahara wali ya di syiar agama Islam yang lebih dikenal dengan nama Buyut Zona. Dan ini teman-teman ya, kebetulan banyak peziarah yang berdatangan ya. Mungkin ya ini banyak perempuannya ya. Jadi tempat ini ya sering, saya bilang tadi, sering didatangi oleh para peziarah ya. Bahkan tidak hanya dari lokal, namun juga dari berbagai wilayah yang ingin berziarah di makam Eyang Buyut Zona yang ada di wilayah Kabuh Jombang, Jawa Timur ini. Kita coba mendekat ya, seperti apa yang katanya ada sosok penampakan kakek-kakek yang katanya duduk di bawah pohon asem. Dari mana, Bu? Oh, Mojo Agung, rombongan ya? Ini juru kuncinya sakit katanya. Jadi kita juga nggak bisa masuk gembok. Tapi kalau mau ziarah sih dari luar sih nggak apa-apa ya. Yang penting kan doanya tuh ya, yang nyampe ya. Ini monggo lanjut. Yeah. Oh ini Mas ya? Iya di sini. Ini pohon asemnya Mas? Nah. Oh, ini Kang yang katanya juga ada kakek yang berjenggot ya di sini. Di sini katanya. Dan di situ ada perdupaan ya. Seperti ada perdupaan. Bekas dupa gitu ya. Pantesan ya ini tempat ini apa pohon asem ini nggak bisa ditebang karena ada penunggunya gitu. Menurut adik siapa? Selvia, siapa? Selvia. Jadi sebuah cerita mistis ya, yang tentunya kita sebagai orang awam tidak bisa melihat suatu gaib atau hal gaib, yang dimana tadi sosok bocah kecil ya, yang bernama Sylvia, yang diduga ini adalah anak indigo, yang ketika kita ajak untuk berinteraksi di tempat ini, dia melihat ada sosok-sosok penampakan yang tentunya di luar nalar yang berada di lokasi ini ya teman-teman. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang punya indera keenam yang bisa melihat hal gaib yang ada di sekelilingnya. Dan itu telah kita buktikan di sini. Adik Sylvia bisa melihat suatu penampakan yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Nah seperti ini ya teman-teman, sebuah tempat yang sangat mistis yang berada di perbukitan, yang konon ceritanya tempat ini tidak bisa dihancurkan dengan alat berat, yang karena keberadaan sebuah makam pusaka dan makam orang sakti yang ada di tempat ini. Oke teman-teman, jadi untuk tayangan dalam video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik itu dalam narasi maupun tayangan yang kami sampaikan. Ya, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini bisa membawa manfaat, hiburan dan pengetahuan kita tentang kemistisan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri yang masih belum terpecahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Kita bertemu ya wali Allah. Allah